Dan kelak memang benar, muncullah Sutawijaya yang tak lain anak angkat Joko Tingkir dengan gelar Panembahan Senopati sebagai raja pertama Kerajaan Mataram. Dia memerintah hingga 32 tahun lamanya. Dengan munculnya Mataram baru, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Pajang yang hanya mampu berumur satu raja saja, yakni Joko Tingkir itu sendiri. Akhirnya tercapailah harapan Ki Ageng Selo bahwa anak keturunannya akhirnya bisa menjadi raja di tanah Jawa. Menurut babat tanah Jawi dan babat Sengkolo, timang atau kepala ikat pinggang Kiai Bajul Kiling adalah timang sakti milik Ki Ageng Banyubiru yang kemudian diberikan kepada Joko Tingkir. Timang Kiai Bajul Kiling bersama ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit buaya itu diberikan Ki Ageng Biru kepada Joko Tingkir sebagai piandel dalam pengabdiannya ke Kerajaan Demak Bintoro yang kemungkinan akan mengalami banyak hambatan, baik selama dalam perjalanan maupun setelah berada di Demak Bintoro. Dikisahkan dalam babat pengging, konon timang Kiai Bajul Kiling dibuat oleh Kiai Banyubiru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar gunung berapi. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Kiai Banyubiru dibuat menjadi dua pusaka. Satu berbentuk sebilah keris Luk Bojo yang dikenal dengan nama Kiai Jalak Kupon, dan satunya lagi berbentuk timang atau kepala ikat pinggang yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Bajul Kiling, sebab bentuk mata timang yang seperti buaya giling dengan kepala sedikit terangkat, mulut terkatup, akan tetapi kedua matanya terbuka lebar. Kekuatan gaib yang dimiliki oleh timang Kiai Bajul Kiling adalah barang siapa yang memakai ikat pinggang timang Kiai Bajul Kiling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti oleh semua binatang buas. Hal ini selain kekuatan alami yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan rajah berkekuatan gaib yang diguratkan Kiai Banyubiru di seputar timang tersebut. Kemudian kekuatan ikat pinggang pertimang Kiai Bajul Kiling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Joko Tingkir. Mengenai hal ini, babat tanah Jawi menceritakan sebagai berikut. Joko Tingkir konon lahir di Pengging yang penuh dengan rahasia, yang tentunya sebuah negeri kecil yang berdiri sendiri. Di sana terdapat beberapa benda kuno dari zaman Hindu, juga sebuah makam keramat yang dinyatakan sebagai tempat peristirahatan ayah Joko Tingkir yang bernama Kebu Kenongo, putra Prabu Handayaningrat. Karena sewaktu lahir ada pertunjukan wayang beber yang juga dinamakan wayang karebet, maka ia pun lalu dinamakan dengan nama Mas Karebet. Tetapi Joko Tingkir tidak dibesarkan di Pengging, namun di Tingkir, sebab Sunan Kudus, Raja Pendeta Diplomat Jenderal Demak, telah membunuh ayahnya karena fitnah pembangkangan terhadap Demak Bintoro. Dan tidak lama setelah itu, ibunya pun meninggal. Keluarganya kemudian membawanya ke Tingkir, dan di sana ia diasuh oleh seorang janda kaya, sahabat ayahnya. Karena itulah ia diberi nama Joko Tingkir,
yang artinya adalah pemuda dari desa Tingkir. Mengikuti saran Ki Ageng Selo, gurunya, dan Sunan Kalijogo, Joko Tingkir lalu pergi ke Demak untuk bekerja mengabdikan diri pada Sultan Demak Bintoro dan melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja, sebab sekonyong-konyong ia harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai tamtama. Dan dia pun lalu dijadikan sebagai kepala tamtama. Dua orang pertapa, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, yakni suami dari Putri Bondan Kejawen atau adik dari Ki Ageng Getas Pendowo, kakek buyut Panembahan Senopati, tidak hanya memberi pelajaran, akan tetapi juga memberi semangat kepada Joko Tingkir. Ketika Joko Tingkir berziarah di malam hari di makam ayahnya di Pengging, terdengarlah suara yang menyuruhnya pergi ke tokoh-tokoh keramat yang lain, antara lain Kyai Buyut dari Banyu Biru yang selanjutnya menjadi gurunya. Demikianlah Kyai ini memberikan kepadanya ajimat agar ia bisa mendapatkan kembali restu dari sang sultan. Ajimat pemberian Kyai Buyut dari Banyu Biru itu berupa sebuah ikat pinggang dengan timang yang matanya berwujud buaya, yang diyakini sebagai timang Kyai Bajul Kiling. Perjalanan kembali Joko Tingkir ke Demak Bintoro dilakukan dengan menaiki getek atau rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Gedung Srengenge, Joko Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya. Buaya itu berjumlah kurang lebih 40 ekor yang menjadi penghuni dan menjaga gedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Kyai Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir nekat mengayuhkan geteknya memasuki kawasan Gedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib dari timang Kyai Bajul Kiling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk kepada Joko Tingkir. Bahkan ke-40 ekor buaya itu menjadi pengawal perjalanan Joko Tingkir selama menyeberangi Gedung Srengenge dengan berenang di kiri kanannya, depan, serta belakang rakitnya. Di wilayah Demak, ajimat pemberian Kyai Buyut Banyu Biru diterapkannya kembali. Seekor lembu liar dibuatnya menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para tamtama tak dapat menghancurkan kerbau tersebut, dan bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Hanya Joko Tingkir yang berhasil membunuh kerbau tersebut, yakni hanya dengan mengeluarkan ajimat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Setelah itu, ia mendapatkan kembali kedudukan yang lama. Beberapa waktu kemudian, ia menikah dengan putri kelima Raja Sultan Trenggono dan menjadi Adipati Pajang dengan daerah seluas 4.000 bahu. 3 tahun ia harus menghadap ke Demak, akan tetapi negerinya berkembang dengan baik sekali. Dan di sanalah dibangunnya sebuah istana. Demikianlah sekilas kisah tentang Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo
yaitu gelar setelah menjadi raja di Pajang. Dan setelah dia wafat, lalu di manakah keberadaan ikat pinggang dan timang Kiai Bajul Kiling, asimat pemberian Kiai Buyut Banyu Biru tersebut? Sebab setelah meninggalnya Joko Tingkir, tak satupun dari anak, menantu, dan kerabat dekat Sultan Hadiwijoyo seperti Pangeran Benowo, Pangeran Penggiri, dan juga Sutowijoyo sama sekali tidak pernah menyimpan timang Kiai Bajul Kiling. Demikian juga halnya dengan dua sahabat dekatnya dari Pengging, yakni Temenggung Wirakerti dan Surantanu. Menurut cerita, ikat pinggang dengan timang Kiai Bajul Kiling itu tertinggal di depan makam Sunan Tembayat di Gunung Jabal Kat, yaitu masuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lupa terbawa oleh Sultan Hadiwijoyo yang mengakibatkan ia terjatuh dari gajah yang dinaikinya dalam perjalanan pulang dari Tembayat ke Pajang. Seperti diceritakan dalam serat Kanda, kedatangan iparnya Tumenggung Mayang memberikan kesempatan kepada Panembahan Senopati untuk mendapat pengikut lebih banyak lagi dari Pajang. Fakta-fakta ini pada suatu hari dalam persidangan agung di Pajang disodorkan oleh para menantu raja, yakni Tumenggung Tuban dan Tumenggung Demak, kepada raja agar diperhatikan karena mereka berpendapat perlu segera menggempur Mataram. Meskipun sadar akan jatuhnya Pajang nanti, Sultan tidak bisa bertahan atas desakan tersebut dan memerintahkan untuk mengangkat senjata. Para Tumenggung menyatakan bersedia, asalkan Sultan turut serta, meskipun berada di belakang barisan. Kurang lebih 10.000 orang prajurit lalu dipersiapkan. Pangeran Benowo naik kuda di belakang ayahnya yang duduk di atas gajah. Di Prambanan, mereka lalu berhenti dan memperkuat pertahanan dengan meriam. Kiai Adipati Mandaraka atau Ki Juru Mertani yang melihat akan terjadinya pertempuran besar mendesak Panembahan Senopati agar pergi ke Gua Langse, yakni Gua Roro Kidul. Sedangkan ia sendiri akan ke Gunung Merapi untuk meminta bantuan. Setelah kembali dari Gua Langse, Panembahan Senopati lalu mengumpulkan 1.000 orang prajurit dan 300 orang diantaranya ditempatkan di sebelah selatan Prambanan. Mereka mendapat perintah begitu terdengar suara letusan keluar dari Gunung Merapi, harus segera memukul canang Kiai Picak dan berteriak-teriak. Sebagai panglimanya, lalu diangkat Tumenggung Mayang. Pertempuran pun terjadi di dua tempat. Pasukan Mataram berpura-pura melarikan diri, tetapi orang-orang Pajang yang mengejarnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Mataram dari dua arah dan dicerai-beraikan. Gelap malam menghentikan pertempuran itu. Kedua belah pihak kembali ke kubu pertahanan masing-masing. Hari itu pukul 7 pagi. Gunung Merapi meletus di tengah-tengah kegelapan. Hujan lebat, hujan debu, gempa bumi, banjir dan gejala alam lain yang menyeramkan. Orang-orang Mataram memukul canang Kiai Picak. Banjir menggenangi kubu Pajang yang memaksa mereka melarikan diri dalam kebingungan. Sultan terseret dalam kekacauan tersebut. Selanjutnya diceritakan dalam serat Babat Tanah Jawi, Sultan, dalam hal ini Sultan Hadiwijoyo
atau Joko Tingkir yang malang dan terpaksa melarikan diri itu ingin berdoa di makam Tembayat, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja tidak mampu membukanya, sehingga ia berlutut saja di luar. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian tersebut. Rupanya Gusti Allah tidak lagi memberinya izin menjadi raja. Hal ini amat mengguncangkan jiwa sang raja. Pada malam hari, ia tidur dalam balai kencur yang dikelilingi air yang sangat menyegarkan. Esok harinya, perjalanan pun dilanjutkan. Tetapi raja terjatuh dari gajahnya dan menjadi sakit karenanya. Setelah itu, ia dinaikkan di atas tanduk. Begitulah perjalanan pulang ke Pajang. Amat lambat dan raja pun duduk terguncang-guncang di atas tanduk. Pangeran Benowo, Pangeran Pangiri, Tumenggung Wirakerti dan Surantanu yang menolong raja saat jatuh dari gajah segera mengetahui mengapa Sultan tidak bisa lagi mengendalikan gajah yang tiba-tiba menjadi galak. Karena tidak lagi adanya ikat pinggang ajimat dari Kiai Buyut Banyu Biru di pinggangnya. Surantanu ingat Sultan melepaskan ikat pinggang itu dari tubuhnya dan meletakkan di sampingnya saat berdoa di depan makam Sunan Tembayat. Surantanu meyakini ikat pinggang itu pasti lupa terbawa oleh Sultan dan masih tertinggal di depan pintu makam di Tembayat. Banyak kisah tentang hilangnya dan keberadaan ikat pinggang pertimang Kiai Bajul Kiling yang bertuah itu. Ada sebagian kisah menceritakan ikat pinggang yang tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat itu lalu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam. Tetapi ada pula yang mempercayai ikat pinggang itu hilang secara gaib. Yang hilangnya ajimat itu juga diketahui dan disadari oleh Sultan. Namun yang jelas, ikat pinggang dengan timang Kiai Bajul Kiling, ajimat buatan Kiai Buyut Banyu Biru itu secara gaib masih tersimpan di seputar makam Sunan Tembayat di Gunung Jabal Kat. Karena itu, tak heran bila sejak dahulu sampai sekarang banyak orang pintar yang berusaha mengambilnya dari alam gaib, baik untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Hal ini karena adanya kepercayaan akan kekuatan gaib yang terkandung dalam timang Kiai Bajul Kiling yang dapat mengangkat derajat, harkat dan martabat pemilik atau pemakainya. Meski sudah banyak sekali orang pintar yang memburu kepala ikat pinggang sakti milik Jaka Tingkir itu, namun hingga kini belum diperoleh informasi apakah sudah ada di antara mereka yang berhasil mendapatkan benda keramat dari alam gaib tersebut. Sepertinya ada kekuatan gaib yang sangat hebat menutupi keberadaan timang Kiai Bajul Kiling, sehingga posisinya sulit untuk dilacak. Fakta ini juga yang membuat banyak orang yang memburunya sulit mendapatkan pusaka sakti ini.